Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya penuh dengan sukacita surgawi. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu tentang iman yang berdenyut, yang diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 17. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, pernah nggak sih Anda melihat sebuah mobil yang mewah banget, mengkilap di luarnya, tapi pas kuncinya diputar, mesinnya sama sekali nggak mau nyala. Sebagus apapun bodinya, mobil itu kan kehilangan hakikatnya kalau nggak bisa bergerak. Pada akhirnya, ya dia cuma jadi pajangan yang diam di garasi kan? Nah, saudara, jujur aja nih, kadang kehidupan rohani kita juga bisa terjebak di situasi kayak gitu. Kita sering ngerasa, wah iman saya udah besar nih karena kita rajin ibadah tiap minggu, atau hafal banyak banget ayat Alkitab, kelihatannya bagus banget di luar, tapi jangan-jangan di dalamnya malah mati. Ini ngingetin kita sama satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng pagi ini. Apakah iman kita tuh benar-benar hidup dan bisa menggerakkan hidup kita? Buat ngejawab itu, kita perlu lihat sebuah teguran yang sangat jujur, belak-belakan banget dari firman Tuhan. Di Yakobus pasal 2 ayat 17 tertulis jelas, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teguran ini tuh punya bobot rohani yang luar biasa ya. Intinya ngingetin kita kalau iman yang nggak bergerak, yang nggak punya aksi nyata, itu sama aja kayak iman yang udah kehilangan denyut nadinya. Sama persis kayak mesin mobil mewah yang mogok tadi. Terus apa sih maksudnya iman yang mati itu? Simpelnya gini, mati itu berarti nggak ada napas, nggak ada pertumbuhan, dan pastinya nggak ada dampak. Kalau iman kita nggak bernapas lewat tindakan kita sehari-hari, nggak bertumbuh pas kita lagi ngadepin masalah, dan nggak bawa dampak positif buat orang-orang di sekitar kita, ya iman itu pada dasarnya kosong melompong. Jadi iman itu jelas bukan sekedar kita setuju di dalam pikiran, oh iya Tuhan itu ada, nggak cuma itu. Hakikat iman yang sesungguhnya adalah respon aktif kita terhadap kasih Tuhan. Ini soal gimana cara nyata kita bertindak untuk ngerespon kasih yang udah Tuhan kasih ke kita. Makanya, dari sini kita bisa tarik satu kesimpulan yang kuat banget. Iman sejati itu adalah sebuah kata kerja. Betul, kata kerja. Iman bukan sekedar kata benda yang kita pajang atau simpan rapi di pikiran, tapi sesuatu yang menuntut pergerakan dan langkah yang nyata. Dan tahu nggak, ini adalah bagian yang paling melegakan. Seringkali kan kita mikir, kalau mau nunjukin iman, kita harus ngelakuin hal-hal besar yang spektakuler. Padahal, sama sekali nggak gitu. Iman yang hidup justru kelihatan paling jelas dari perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan secara konsisten, setiap hari. Contoh praktisnya gini, iman yang hidup itu adalah saat Anda tetap memilih untuk jujur di tempat kerja, padahal di situ ada kesempatan buat curang. Iman yang hidup itu muncul pas Anda memilih buat mengampuni, di saat hati Anda sebenarnya punya 1001 alasan buat mendendam. Dan iman yang hidup itu adalah ketika tangan Anda terulur buat nolong orang yang lagi kesusahan, tanpa mikirin untung rugi atau ngarepin imbalan. Nah, contoh-contoh tindakan tadi seharusnya bawa kita pada satu refleksi yang cukup tajam. Kalau iman kita ternyata nggak ngubah cara kita memperlakukan orang lain di sekitar kita, coba deh kita tanya ke dalam hati kita masing-masing. Jangan-jangan iman kita ini lagi tertidur lelap, atau lebih parahnya udah mati? Maka dari itu, saudara-saudaraku, mari kita jadikan hari ini sebagai panggung utama untuk ngebuktiin kalau iman kita itu hidup. Jangan biarin keyakinan kita cuma berhenti jadi omongan di bibir aja, atau cuma kita tinggalin di bangku gereja pas ibadah selesai. Kita harus bawa iman itu keluar ke dunia nyata. Terus, kemana dan ke siapa kita harus bawa iman ini? Gak usah jauh-jauh, jawabannya ada tepat di depan mata Anda. Biar orang-orang terdekat di sekitar Anda, entah itu pasangan Anda, anak-anak Anda, atau mungkin rekan kerja Anda di kantor, bisa benar-benar ngerasain kasih Tuhan yang tulus lewat perbuatan nyata Anda hari ini. Sebagai penutup perenungan kita, saya mau ninggalin satu pemikiran ini buat Anda. Jadikanlah setiap langkah Anda hari ini sebagai bukti konkret kalau Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hati Anda. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah yang bakal Anda ambil setelah ini mencerminkan iman yang berdenyut kencang? Selamat menjalani hari ini dengan iman yang hidup ya. Tuhan Yesus memberkati Anda.